Selamat datang di channel Cerita Cinta, channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Hasrat nikmat Sugar Daddy, bagian 66. Badanmu kurus begini, apa Bu Lili tidak memberimu makan dengan baik? Tanya Satria meneruskan langkahnya menaiki tangga. Tidak, dia selalu masak makanan enak untukku. Jawab Sofia melirik ke bawah tangga, di mana sang asisten rumah tangga lewat dengan canggung, dan wajah yang merona menahan malu melihat kelakuan majikannya. Lalu mengapa tubuhmu masih sekecil ini? Tidak tahu, Sofia menggendikan bahunya. Mungkin karena aku bosan. Bagaimana tidak bosan? Kamu selalu mengurung diri di kamar. Ujar Satria, berhenti di ambang pintu yang sedikit terbuka, menatap ke dalam kamar di mana ranjang mereka yang agak berantakan. Sofia terkekeh, tidak ada yang bisa aku kerjakan. Di mana Dikta? Tanya Satria memiringkan kepalanya, melirik pintu kamar anak tirinya yang tertutup rapat. Sepertinya dia sedang tidur, setelah mengerjakan PR-nya tadi siang. Pria itu mendorong pintu kamar dengan kaki, melangkah masuk, kemudian menutupnya kembali dengan bahunya. Sudah, sekarang turunkan aku, pinta Sofia berusaha melepaskan diri. Satria menurunkan tubuh semampai istrinya di atas tempat tidur. Sebaiknya kamu mandi, aku akan menyiapkan airnya. Sofia bermaksud turun dari ranjangnya, sebelum akhirnya tangan besar Satria meraup pinggang kecilnya. Mana hadiahku? Bisiknya di telinga Sofia, membuat tubuh perempuan itu meremang. Hadiah? Kaget Sofia mendongak. Kamu bilang jika aku bisa pulang sore ini kamu akan memberiku hadiah, Satria mengingatkan. Kamu lupa? Aku bisa mengingat semua hal dengan baik, tahu? Ujar Satria. Sofia tersenyum kikuk, kemudian dia menangkup wajah Satria dengan kedua tangannya. Lalu mengecupi seluruh wajah itu, hingga tidak ada satu senti pun yang terlewatkan. Terakhir Sofia mengecup bibir Satria agak lama, sengaja melakukannya dengan sangat lembut. Satria bergumam, kamu. Itu hadiahmu, terima kasih sudah pulang hari ini. Ucap Sofia, lalu segera turun dari tempat tidur dan menghambur ke dalam kamar mandi, untuk menyiapkan air mandi bagi suaminya. Sementara Satria tertegun, dengan wajah yang memerah seperti tomat matang. Dia itu? Satria terkekeh. Makan malam kali ini terasa hangat dan istimewa. Kepulangan suaminya memang memberikan dampak yang menyenangkan bagi Sofia. Dia menjadi sangat bersemangat dalam melakukan apapun. Minggu depan ulang tahun Dikta, kan? Satria memulai pembicaraan saat mereka telah selesai dengan makanannya. Sofia mengangguk, kamu ingat? Satria menggendikan bahu. Dikta mau apa untuk ulang tahunnya? Dia menoleh ke arah gadis kecil yang masih mengunyah makanannya. Mau pesta? Tanya Satria. Gadis cilik itu menggeleng. Mau apa? Tanya Satria lagi. Mau ke pantai? Jawab Dikta. Pantai? Satria mengerutkan dahi. Dikta mengangguk. Mau main air laut? Main pasir? Berenang? Ucap anak itu dengan antusias. Oke. Kita lihat nanti, kalau jadwal papi longgar kita ke pantai, ya? Ujar Satria menjanjikan. Sofia menyentuh tangan suaminya yang bertumpu di meja makan. Jangan menjanjikan, bukankah kamu banyak pekerjaan? Ujar Sofia Yunger. Akan aku atur, lagi pula kita belum pernah pergi liburan bersama, kan? Jangan memaksakan diri, ucap Sofia lagi. Tidak. Hanya melakukan apa yang perlu dilakukan. Atau perlukah kita merayakannya di sekolah bersama teman-temannya? Apa? Tidak. Jangan di sekolah, sergah Sofia. Kenapa? Tanya Satria nyungir. Tidak usah ada perayaan, mengkhawatirkan, ucapnya. Mengkhawatirkan apanya? Aku tidak mau menjadi pusat perhatian, kamu tahu? Beberapa bulan ini sudah cukup dikenal ibu-ibu temannya Dikta, padahal sebelumnya tidak pernah seperti ini. Kenapa bisa begitu? Tanya Satria ngernyit. Ini karena kamu. Aku? Tanya Satria menunjuk dirinya sendiri.
Iya, kamu terkenal di sekolah ya Dikta. Oh ya? Satria tergelak. Sofia mengangguk, aku sampai bosan sering disapa dan ditanya banyak hal. Yakin tidak mau merayakannya di sekolah? Ujar Satria bertanya lagi. Sofia mengangguk. Dikta? Tanya pria itu menoleh ke arah gadis kecil yang masih sibuk dengan makanannya. Dikta mengangguk. Pantai aja, papi, dan adik. Ucap Dikta dengan polosnya. Brua Ars. Sofia hampir menyemburkan air yang sedang diminumnya, dia terbatuk. Hei! Pelan-pelan. Satria setengah berteriak. Lalu meraih serbet di dekatnya, untuk kemudian diberikannya kepada Sofia yang sibuk dengan air minumnya. Dikta mau adik seperti Gio, kemarin mamanya Gio pulang dari rumah sakit bawa adik bayi. Iya, kan Mam? Tanya Dikta mendongak ke arah ibunya. Benarkah? Tanya Satria menoleh lagi, seringaian muncul di sudut bibirnya. Sofia mengangguk. Kemarin kami menjenguk mamanya Gio yang baru pulang melahirkan, ujar Sofia yang sibuk mengeringkan air dari tangan dan mulutnya. Dikta mau adik laki-laki, Mama. Stop Dikta, dari kemarin kamu merengek minta itu terus. Benarkah? Tanya Satria dengan seringaian semakin lebar. Iya, Papi. Adik bayinya Gio laki-laki, Dikta juga mau. Rengeknya, seperti sedang meminta mainan. Satria tertawa, serius? Dikta mau adik? Tanya pria itu antusias. Dikta pun mengangguk. Apa kalau nanti punya adik, Dikta akan sayang adik bayi? Tanya Satria nyungir. Iya, Papi. Dikta akan sayang adik bayi, ucapnya dengan mata bulatnya yang berbinar. Janji? Tanya Satria lagi. Janji, Papi. Jawab Dikta mengacungkan dua jari tangannya di depan wajah. Adik laki-laki, ya? Satria tertawa lagi. Dengar itu? Menoleh ke arah Sofia, Dikta mau adik bayi. Perempuan itu mencebik. Aku juga mau. Terserah mau laki-laki atau perempuan, yang penting bayi. Ujar Satria meledos, menggoda istrinya lalu kembali tertawa. Sofia memutar bola matanya, kalian itu, meminta bayi seperti meminta jajan permen saja. Memangnya gampang? Gampang? Ayo. Satria meraih tangan Sofia, tanpa sadar masih ada Dikta yang menyimak percakapan itu dengan terbengong-bengong. Suut. Ada Dikta. Menepis tangan Satria yang bertumpu pada tangannya. Satria tergelak lagi. Sofia berdiri di depan cermin di ruang ganti, memperhatikan pantulan dirinya. Dia menghadap cermin, lalu menghadap samping. Menatap tubuh semampainya yang dibalut piyama selutut berwarna krim. Perempuan itu menarik ujung piyama, hingga menampakkan perutnya yang rata. Lalu menyentuhnya dengan kedua tangannya. Apa bayinya sudah ada di dalam sana? Tanya Satria yang berdiri memperhatikan kelakuan istrinya, sambil bersandar pada bingkai pintu. Setelah menunggu beberapa menit Sofia tak kunjung menghampirinya di tempat tidur. Astaga! Kamu bikin aku kaget. Ujar Sofia menoleh ke arah suaminya. Satria terkekeh, lalu berjalan menghampiri. Kemudian kedua tangannya menelusuk ke pinggang Sofia, merayap ke perutnya. Apa bayinya sudah ada? Dia mengulangi pertanyaan. Sofia menggeleng. Belum. Tidak apa-apa, kita punya banyak waktu. Ujar Satria menyadarkan kepalanya pada kepala Sofia. Kamu yakin ingin punya anak? Tanya Sofia masih menatap pantulan mereka di cermin. Satria tersenyum, lalu mengangguk. Apa kamu akan tetap menyayangi Dikta, seperti sekarang setelah kita punya bayi lagi? Tanya Sofia. Tidak akan ada yang berubah. Selain anggota keluarga yang bertambah, Satria menjawab. Dan tetap menyayangi Dikta seperti anak kamu sendiri? Tanya Sofia menyentuh tangan suaminya yang melingkar di perutnya. Satria mengangguk, aku akan tetap menyayangi Dikta seperti anakku sendiri. Satria mengulang kata-kata istrinya. Kamu janji? Tanya Sofia menoleh. Aku janji. Jawab Satria,
menatap mata bulat yang juga tengah menatapnya itu. 3, ya? Ucapnya sambil menyeringai. Apa? Tanya Sofia terperangah. 3 bayi, jawab Sofia. Tidak mau. 1 saja belum, sergah Sofia menggeleng, wajahnya memucat. Iya, setelah lahir 1, kita buat lagi. Begitu seterusnya, jawab Satria terkekeh. Kamu pikir kita membuat adonan kue? Tidak semudah itu, Tuan. Satria tergelak. Atau kita buat kembar saja, kembar 3 sekalian. Agar kamu tidak harus capek mengandung berulang kali, ujar Satria mengucapkannya semudah bernapas. Apa? Gila kamu, mana bisa? Dengus Sofia nyureng. Bisa saja, jawab Satria. Tidak mau. Lagi pula kembar itu dari gen kan? Harus ada keturunan kembar dari orang tua, baru kita bisa punya anak kembar? Tidak harus, kilas Tria. Benarkah? Tanya Sofia terperangah. Satria mengangguk. Tapi yang aku tahu begitu. Kamu lupa siapa aku? Aku bisa mewujudkan apapun yang aku mau. Jangankan kembar 3, kembar 10 pun aku mampu. Satria mulai menyombongkan diri. Tentu saja dengan uang dan kekuasaan yang dia miliki, dirinya mampu mewujudkan apapun yang diinginkannya. Bahkan membuat bayi kembar 1 negara pun dia bisa. Hah? Sofia menelan ludahnya kasar, wajahnya semakin memucat. 10? Tanya Sofia nyureng. Satria terkekeh lagi, mau 10? Agar keluarga kita ramai. Bisiknya di telinga Sofia, membuat tubuhnya perempuan itu merinding. Kebanyakan, 1 saja. Sofia hampir berbisik. Baru membayangkannya saja dia sudah merasa lemas. 3, ujar Satria membalas. 1, jangan banyak-banyak, dengus Sofia menimpali. Aku ingin anakku memiliki banyak saudara, agar tidak kesepian seperti aku. Sofia tertegun. Jadi anak tunggal sepertiku tidak mudah. Dituntut untuk bisa melakukan banyak hal sendirian, aku tak punya teman berbagi beban dan berkeluh kesah. Sofia masih terdiam mendengarkan suaminya berbicara. Aku selalu membayangkan jika memiliki 1 atau 2 saudara, aku tidak akan kesepian. Akan ada tempat bercerita, bercanda, teman bermain. Dan suasana rumah pun akan ramai, sepertinya menyenangkan. Tapi jangan 10 juga, kan? Aku tidak akan mampu, ujar Sofia menjawab dengan suara lemah. Satria tertawa. Baiklah, 3 saja, ujar Satria menciumi kepala Sofia. Jangan 3, ya? Nomor. Aku mau 3 anak, 4 juga boleh. Apalagi 4, kesal Sofia nyureng. Satria mulai menelusuri tengkuk dan leher Sofia dengan bibir lembutnya, membuat tubuh perempuan itu menegang. 2 saja, ya? Dia menjawab. 3, bisiknya di telinga Sofia. Sayang. Sofia menahan napas ketika tangan hangat Satria bergerilya. Ayo kita mulai malam ini dengan serius, Satria berbisik lagi. Lalu mengangkat tubuh sampai Sofia keluar dari ruang ganti, membawanya ke atas tempat tidur mereka. Mereka tenggelam dalam lautan hasrat yang menggelora. Mendaki bersama, menuju puncak kenikmatan. Hingga setelah beberapa saat segalanya telah berkumpul pada satu titik. Lalu hentakan terakhir yang begitu dalam, membawa mereka ke puncak nirwana. Keduanya saling mengeratkan pelukan di atas puncak, berbagi rasa kenikmatan yang menggulung tubuh keduanya, sambil meneriakkan namanya masing-masing. Lalu ambruk. Bersambung.